Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rokok ya. Bahaya merokok, dampak merokok, dan cara mengatasinya. Apa sih itu rokok? Saya kira kalian sudah tahu sekali yang namanya itu rokok. Jadi rokok itu adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Di antaranya macam-macamnya, yaitu yang pertama rokok batang atau rokok kretek. Itu gambarnya ya, rokok batang atau rokok kretek itu tembakau yang dibungkus kertas seperti yang bisa kalian lihat sehari-hari. Kemudian yang kedua ada cerutu. Itu sejenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Itu gambar cerutu ya, rokoknya lebih besar. Kemudian yang ketiga ada pipa atau cangklong. Itu rokok yang tidak menggunakan kertas, tetapi tembakonya langsung dimasukkan ke dalam pipa kemudian dibakar. Biasanya dipakai oleh orang yang sudah tua ya. Kemudian ada sisa. Itu lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakonya dicampur dengan buah-buahan. Kemudian ada susur yang kalian kenal dengan kinang ya, yang biasa dipakai oleh orang yang sudah tua atau mbah-mbah. Itu susur itu tembakau yang langsung dihisap tanpa dibakar dan biasanya dicampur dengan daun sirih, kapur, dan pinang. Kemudian ada tembakau kunyah atau permen rokok. Itu produk tembakau yang dihisap seperti permen. Jadi rokoknya dalam bentuk permen. Itu gambarnya. Kemudian di balik sebatang rokok itu sebenarnya terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat yang sangat berbahaya, dan 43 jenis tergolong zat yang menyebabkan kanker atau karsinogenik. Itu sudah terlihat dalam gambar, itu bahan yang terkandung dalam sebatang rokok. Gambarnya ngeri-ngeri ya. Makanya rokok itu tidak boleh untuk tubuh karena mengganggu kesehatan. Kemudian mengapa itu rokok berbahaya? Karena dalam rokok itu mengandung zat yang sangat berbahaya. Di antaranya satu nikotin ya. Nikotin ini zat yang mengandung candu yang bisa menyebabkan seseorang ketagihan atau adiksi untuk terus menghisap rokok, sehingga ketagihan terus untuk memakainya. Nikotin pengaruh bagi tubuh manusia itu bisa menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, dan mengeras dinding arteri. Kemudian yang kedua, kandungan dalam rokok itu ada yang namanya tar. Tar itu merupakan zat bahan dasar pembuat aspal yang dapat menempel di paru-paru sehingga bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Zat tar ini pengaruh bagi tubuh manusia, bisa membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru, dan menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian zat yang ketiga ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini merupakan gas yang bisa menimbulkan penyakit karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruhnya bagi tubuh manusia bisa mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan zat oksigen dan menghalangi transportasi dalam darah. Kemudian zat yang keempat itu zat karsinogen. Pengaruhnya bagi tubuh manusia bisa memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Dan yang kelima, zat iritan. Pengaruhnya bagi tubuh manusia bisa mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Zat-zat asing ini berbahaya sekali bagi tubuh manusia karena dalam zat tersebut terkandung
ada 4.000 zat kimia yang terkandung dalam sebatang rokok, ya. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Kemudian bahaya rokok bagi pemula, bagi anak-anak yang mencobanya, itu bisa menimbulkan penyakit, juga berakibat yang pertama lemahnya dalam berpikir, dan yang kedua berkurangnya kecakapan verbal, yang ketiga penurunan mental, dan yang keempat di kemudian hari mengalami kerapuhan fisik. Perokok aktif dan perokok pasif, ya, ini gambarnya. Kemudian apa sih itu perokok aktif? Itu orang yang melakukan aktivitas merokok, sedangkan perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok orang lain. Bahayanya, umumnya perokok pasif itu mendapatkan resiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif. Itu terlihat dalam gambar, ya. Kemudian mengapa sih orang merokok? Pada mulanya dia ingin mencoba-coba, karena ingin meniru perilaku orang dewasa seperti orang tua, guru, tokoh idola. Lalu dukungan dan pengakuan dari teman-teman yang lebih dulu merokok, sehingga lama-kelamaan menjadi kecanduan. Faktor yang mendorong diantaranya yang pertama ingin mencoba cita rokok seperti rasa cappuccino, teh hitam, dan mentol. Yang kedua ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Yang ketiga rokok dianggap sebagai penghilang stres. Yang keempat terpengaruh iklan. Dan yang kelima harga rokok itu murah dan mudah didapat. Kenapa sih orang sulit berhenti merokok? Karena dalam rokok itu ada yang namanya zat nikotin yang dapat merangsang otak melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin, sehingga menyebabkan ketergantungan. Ketika seseorang tidak merokok, maka akan terjadi gejala putus zat nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Untuk mempertahankannya, menjadikan rasa nyamannya dia, maka timbul dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal yang namanya proses kecanduan. Kemudian industri rokok bisa menjerat dirimu, ya. Bagaimana caranya dia? Dengan cara mensponsori suatu acara pensi, ya, kemudian mensponsori acara olahraga di sekolah, mensponsori suatu acara musik bergengsi, ya. Ini merupakan cara ampuh bagi industri rokok untuk menjerat para kaum remaja. Kemudian bagaimana cara menghindari ajakan merokok? Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka merokok. Katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman yang merokok. Contoh, maaf saya tidak merokok. Kemudian yang ketiga, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. Dan yang keempat, yakinlah dirimu bahwa rokok itu bukan pergaulan. Dan yang terakhir, hindari barang-barang, kaos, topi, poster, atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Apa keuntungannya kalau tidak merokok? Ya, di sini kalau tidak merokok, keuntungannya tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. 1. Kemudian 2, meningkatkan konsentrasi belajar. 3, aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. 4, meningkatkan prestasi olahraga dan kegiatan fisik. 5, menjaga kesehatan dan penampilan, ya. 6, menghindari pemborosan. Kemudian cara untuk berhenti merokok bagaimana? Dengan cara yang pertama, selalu ingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Yang kedua, dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik, ya, seperti jogging, sepak bola, ya, basketbal atau renang, dan lain-lain. Yang ketiga, berpikir skala prioritas. Daripada beli rokok, lebih baik hal yang lebih bermanfaat dan prioritas, ya. Demikian, bahwa rokok itu sangat sekali merusak organ tubuh manusia, ya, dari kepala sampai tubuh itu bisa dirusak organnya oleh rokok. Oleh karena itu, kalian harus menghindari apa itu rokok, karena kalian sudah tahu bahwa rokok itu mengganggu kesehatan, ya.
Demikian materi tentang bahaya merokok. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.